Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan. Bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap Minggu pukul 8:30 pagi, DRP 232 Outstanding Teens atau DOT setiap Kamis minggu ketiga pukul 4 sore. Ibadah khusus wanita The Significant Woman 24 September jam 4 sore. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, dan pendaftaran pelayanan pernikahan, KKJ dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram @IRC Sawangan dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pasti luar biasa. Kita berjumpa kembali saudara di ibadah online hari ini. Dan saya percaya semuanya sehat selalu. Saudara, saya akan mengajak untuk sebelum ibadah online ini dimulai, saya akan mengajak ibu bapak di rumah untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Bangsa ini, bangsa yang Kau cintai, bangsa yang Kau kasihi. Bangsa ini dalam pikiran-Mu, dalam hati-Mu.
Tuhan, Kau lawat bangsa ini. Jamah bangsa ini Tuhan. Hamba percaya roh pertobatan, keselamatan turun atas bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap umat-Mu akan mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati Presiden kami Pak Jokowi dan juga wakilnya. Dan juga aparatur dari yang tertinggi sampai yang ke daerah. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kesatuan hati bagi mereka. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya. Dan hamba juga berdoa buat gembala rayon kami Pak Yongki dan kedua wakilnya Pak Risa Solihin dan Pak Ari Nugroho. Berkat-Mu melimpah atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Dengan kesehatan, dengan kekuatan. Dan juga Tuhan pakai hamba-hamba-Mu menjadi hamba yang luar biasa. Dan mereka boleh lebih lagi memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Penyertaan Allah sempurna bagi mereka. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat jemaat IRC dan jemaat yang akan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati, Engkau melawat, Engkau menjamah mereka semua Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, mereka semakin hari semakin mencintai-Mu, mencari wajah-Mu. Dan hidup mereka boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba percaya Tuhan yang terikat Kau lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba percaya juga Tuhan, segala doa-doa daripada mereka Tuhan sudah Kau jawab di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, penyertaan Allah sempurna untuk jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan demi kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Berkati juga para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani ibadah online ini Tuhan. Pengurapan, kasih Allah melimpah atas mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan, Kau boleh kami rasakan. Dan hadirat-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Hadirat-Mu Tuhan yang memulihkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom yang di rumah, yang di jalan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap hari anugerah Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru buat setiap kita. Katakan amin. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sampai hari ini kita ada. Itu semua karena Tuhan Yesus baik atas setiap kita. Dan Dia tidak pernah lalai untuk menggenapi setiap janjinya. Walaupun hari-hari ini mungkin terasa berat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah kalau Tuhan berjanji, Tuhan menyertai, Dia pasti menyertai kita. Katakan amin. Dan biar hari ini kita sama-sama datang kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan kehausan akan Tuhan. Saya percaya waktu kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Tuhanlah jawaban kita. Tuhan Yesus imunitas kita saudara. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan hari ini. Oh rabashyandara labatakara labashyandara labatakara. Oh riandara labashyandara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Oh ralabashyandara labata. Yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus boleh mulai berdoa di dalam bahasa roh. Oh ralabashyandara labakara labashyandara laba. Ucap syukur pagi ini. Oh ralabatakara labashyandara laba. Oh riandara labashyandara laba. Mengucap syukur di dalam segala waktu. Mengucap syukur di dalam segala keadaan kita hari ini. Oriana labasya, nara labata kara labasya, nara laba. Oriana labasya, nara labasya, nara lamo ya labasya. Oriana labasya, nara labata kara labasya, nara labaya. Kami mau menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu hari ini Tuhan. Darah
kuduskan kami. Darah-Mu Yesus melayakkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, hanya Engkau. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, ku naikkan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau,
sama-sama sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ingini Dia pagi ini, ingini Dia hari ini Saudara. Oriala Masyana, Nana Masyani. Haleluya. Oriala Masyana, Nana Oriala Nana Masyani. Yesus Kau keinginanku, Yesus Kau yang ku perlu. Tiada yang lain, kerinduanku, keinginanku. Oh dalam masyana, dalam masyani. Haleluya. Yesus, oh dalam masyana, dalam masyana. Sembah Tuhan, saudara, sembah Tuhan. Oh dalam masyana, dalam masyani. Haleluya. Yesus kami sembah, Yesus kami ingini Engkau, Yesus kami perlukan Engkau. Oh, lebih dari segalanya ya Tuhan, lebih dari apapun juga. Oh, kami agungkan, kami muliakan, kami agungkan Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Oriala batakara la basyana la batakara la basyana la baya. Oriala la basyana. Yana la basyana la basyana la Oriana la basyana la batakara la basyana la batakara la basyana la batakara la basyana. Oriana la basyana la bayana la bayana la basyana la. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku begitu berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu ini hidup kami Tuhan, hidupku we worship you Jesus. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. With all of my strength, Lord. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
adalah penyembahan kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan Tuhan, hidup kami adalah penyembahan kepadamu. Dan kami terus bersukacita. Sukacitamu itulah kekuatan kami Tuhan. Dalam nama Yesus yang bersukacita sama-sama kuat-kuat katakan amin. Haleluya. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus saudara. Yesus kita baik, Yesus kita dahsyat. Firman Tuhan berkata bahwa sukacita Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, ada suami, ada istri, ada anak, ada teman mungkin, ada saudara. Kasih tahu bilang ini, sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Haleluya. Dia Allah kita yang dahsyat, Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Dan biarkan sukacita itu melimpah saudara dalam hidup kita. Haleluya. Yuk tepuk tangan yuk sama-sama yuk. Yang di rumah, yang di jalan kalau lagi nyetir gak usah tepuk tangan. Tapi kita nyanyi sama-sama ya. Come on. Haleluya. Yuk sama-sama serukan. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku
pernah hilang sukacita kita. Sebab sukacita Tuhan itu yang membuat kita kuat hari-hari ini. Yang setuju boleh katakan amin, 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 amin. Gitu saudara. Haleluya. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Tuhan yang besar. Jauh melebihi apapun yang saudara pikirkan saat ini. Kita tak percaya bahwa hidup kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Tanpa kecuali, amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Apapun yang terjadi, kita hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Katakan buat Tuhan, seluruh hidupku, amin, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi yang percaya, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang berjanji buat saudara dan saya. Berjanji yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara yang percaya, mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan jauh lebih besar, Yang telah berjanji
dari segala masalah pergumulan kita, dari apapun yang terjadi di dunia ini. Janji Tuhan ya dan amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Puji nama Tuhan. Hari ini spesial karena Gembala Pembina kita Pak Niko yang akan melayani pelayanan khotbah dan juga persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Karena setelah Gembala Pembina kita khotbah, kita akan siap dengan perjamuan kudus mandiri. Puji nama Tuhan, bulan ini kita bisa 2 kali masuk dalam perjamuan kudus dan sebagaimana nyanyian yang barusan kita nyanyikan, bahwa biarlah iman kita bersepakat dengan apa yang kita percayai. Dalam khotbah-khotbah saya sering kali mengatakan, biarlah logika kita mengikuti iman kita. Bukan iman kita yang mengikuti logika kita. Kenapa? Karena logika kita terbatas. Tapi biarlah yang terbatas mengikuti yang tidak terbatas, yaitu iman kita. Iman yang besar, iman yang hebat. Kita punya Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Logika kita yang sangat terbatas. Dibatasi ruang, dibatasi waktu, dibatasi keadaan, dibatasi situasi. Biarlah logika ini bersepakat dengan apa yang kita imani. Bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita sanggup, Tuhan kita bersedia. Bukan iman kita yang bersepakat dengan logika. Karena logika kita terlalu kecil. Logika kita terlalu terbatas. Ada sebuah kesaksian yang saya dengar beberapa hari yang lalu. Kepala sekretariat daripada gereja kita yaitu Saudara Ibnu. Beberapa bulan yang lalu punya pergumulan yang cukup besar. Yaitu kesakitan demi kesakitan yang diderita oleh istrinya Eli. Dan saya sebagai gembala juga mengikuti apa yang terjadi dengan Eli. Dan saya juga tahu persis dengan segala upaya, dengan segala usaha yang sampai pada sebuah titik Eli terpaksa di rumah sakitkan, terpaksa diopname, dan dari rangkaian pemeriksaan demi pemeriksaan ternyata didapati, kalau tidak salah, ada 3 batu yang ada di sekitar tubuhnya. Saya agak lupa apakah itu di ginjal, apakah itu di pencernaan, apakah itu di saluran kencing. Tetapi yang pasti ada 3 batu yang mengganggu sehingga kesakitan yang luar biasa. Kemungkinan operasi akan dilakukan. Tetapi satu hari, di hari Minggu, tiba-tiba Eli ada di gereja bersama dengan Ibnu. Dan tiba-tiba ketika itu Ibnu dan Eli berkata, Pak, saya mengambil keputusan untuk keluar dari rumah sakit sebelum dioperasi. Sekarang juga masih dalam keadaan sakit. Saya masih ingat itu kebaktian sore kalau tidak salah. Dan tiba-tiba mereka berkata, iman saya kok berkata, kami bersepakat beriman minta didoakan.
Dan saya dengan segera mendoakan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba beberapa hari kemudian ternyata pendarahan. Dan mereka tetap beriman. Bahwa di tengah-tengah logika yang terbatas. Karena beberapa teman, beberapa saudara, lu keluar hari ini, entar juga ujuk-ujuknya balik lagi ke rumah sakit, bakal dioperasi juga. Ada beberapa orang berkata, ya ujung-ujungnya nanti juga uang yang akan menyelesaikan. Tapi mereka, logika mereka bersepakat dengan imannya suami istri ini. Dan apa yang terjadi? Pendarahan itu ternyata yang membuat batu-batu itu hancur. Dan sekian hari kemudian diperiksa, didapati bahwa semua itu telah hilang. Saudaraku, logika kita terbatas. Logika kita ini pasti sembuh oleh karena operasi. Logika terbatas. Pasti sembuh oleh tangan manusia. Logika kita terbatas. Pasti sembuh oleh karena keuangan. Karena kekuatan keuangan. Tetapi ada yang lebih besar. Yaitu iman percaya kita. Dan biarlah ini menjadi pastoral message bulan ini singkat dari saya. Bahwa ada yang lebih besar. Tangan Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan. Biarlah logika kita, akal sehat kita, keberadaan kita. Bersepakat dengan apa yang kita imani. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman. Paniko spesial untuk kita semua. Dan juga siapkan perjamuan kudus mandiri. Kita angkat kedua tangan kita. Kembali kita nyanyikan refnya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi angkat kedua tangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami menerima sekarang. Biar logika kami yang terbatas bersepakat dengan iman kami yang besar. Kami punya Allah yang besar. Firman Tuhan akan disampaikan dengan hati yang haus akan Engkau. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus mandiri. Pasti hari ini sesuatu terjadi. Kami terima sekarang mukjizat-Mu, kami terima sekarang kemuliaan-Mu, kami terima sekarang pemulihan-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama yang siap untuk menerima sekarang mukjizat dari Allah, katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat, dengan tidak terasa tanggal 4 September tahun 2020
keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 32 tahun. Dimulai dengan satu gereja di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi 1.200 gereja di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang, dengan sekitar 9.500 school. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 hamba Tuhan yang menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud, yaitu Pendeta Scheng dari Belanda dan Om Damaris yang merupakan penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka saat ini sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15-18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi Pondok Daud baru terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi Pondok Daud ini sedang terjadi pada hari-hari ini dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang direstorasi adalah kita-kita, yaitu saudara dan saya, supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita sekarang sedang direstorasi untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang direstorasi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yang berarti ini juga pesan buat kita semua. Bahwa hanya pemenang yang masuk sorga. Pada waktu Tuhan Yesus merestorasi saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan, untuk lebih mengerti kehendak Tuhan pada zaman now, itu sangat menyakitkan. Saya diproses, saya dibersihkan, saya dimurnikan, saya harus diam di rumah, berdiam diri sampai dengan hari ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu. Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya.
Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka harus bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat lamanya sebelum melakukan pekerjaan besar. Seperti Nuh dan keluarga. Disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun. Sampai akhirnya Nuh bangkit menjadi bapa atas semua bangsa. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Tetapi 20 tahun kemudian Yakub bangkit dengan keluarga yang baru, kekayaan baru, identitas baru. Dia menjadi Israel, yaitu nama baru untuk umat pilihan Tuhan. Yusuf disembunyikan oleh Tuhan dari usia 17 sampai 30 tahun. Perbudakan dan penjara yang dia jalani menjadi sekolah di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Musa disembunyikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya Musa tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun setelah dia diurapi menjadi raja Israel. Ketika Daud akhirnya naik takhta, dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu dia sendirian menghadapi seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Yunus disembunyikan Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia ke Niniwe berkhotbah dalam bangunan rohani terbesar dalam sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari. Sampai Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Mereka dipakai untuk melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Paulus disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjungkir balikkan dunia. Paulus juga disembunyikan Tuhan di dalam penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat penggembalaan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Rasul Yohanes disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu, kitab nubuatan terbesar sepanjang masa, dituliskan, dan sekarang itu diberikan kepada kita. Akhirnya yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya percaya, setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya, meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa. Tetapi pasti setelah itu ada berkat, kuasa, pengurapan double portion yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya! Ke depan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Untuk itu, Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah
Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Tadi dikatakan, untuk menjadi pemenang, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gaya hidup kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan pertama melalui gereja rumah. Kul termasuk di sini. Yang kedua, melalui kesembuhan massal. Gerakan ketiga, penginjilan melalui doa. Penginjilan melalui doa ini adalah restorasi Pondok Daud. Ketiga hal ini sedang kita lakukan hari-hari ini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, yaitu pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan Zoom meeting dengan tema Trumpet Call for All Nations, yang diikuti oleh banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan bahwa trompet Tuhan sedang berbunyi untuk memanggil umatnya, bangsa-bangsa, untuk berdoa. Melalui Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 topik doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, berdoa untuk negara kita, Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Dan yang ketiga, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 48 ayat 18, bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita juga harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum terjadi penuaian jiwa besar-besaran, selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Amin. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
dan penuaian jiwa besar-besaran juga terjadi. Tahun 2013, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, saya terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19, yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja di Indonesia ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya! Selain itu, pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari. Dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antar denominasi di seluruh Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi saya, semua ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, itu selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam. Yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Yang ternyata restorasi Pondok Daud itu untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Kita harus berdoa agar kebangkitan doa, pujian, dan penyembahan terus berlanjut. Pasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita merindukan hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah,
jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan pada zaman now. Yang kedua, kehendak Tuhan pada zaman now adalah sebagai berikut. Dari tanggal 19 September tahun 2020 sampai dengan 7 September 2021, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan P Alef. P Alef artinya 81. P menggambarkan sebuah mulut, di mana peranan mulut adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, melepaskan berkat, bukan dipakai untuk berbicara hal-hal yang kotor, gosip, porno, kepahitan, menjalikan orang lain, hoax, dan lain-lain. Alef adalah angka 1. Suatu permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi memasuki tahun P Alef, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan mulut ini hanya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menggunakan mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saudara yang mau melakukan, katakan amin. Mari kita yang mau melakukan ini, kita ikrarkan janji kita ini dengan menyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Uriala basyara bala 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 bala. Uriala bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Oh Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang disuruh oleh Tuhan bersembunyi barang sesaat lamanya. Mungkin saudara mengalami ketakutan, kebosanan, mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyuruh kita, menyuruh saudara bersembunyi barang sesaat lamanya untuk merestorasi saudara, untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, untuk menjadi pemenang, dan hanya pemenang yang masuk surga. Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Sudah lama Tuhan mereka sedang menunggu-nunggu ini. Terima damai sejahtera Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan. Oh ralabashikara. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Kau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami. Engkau bela kami, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, Engkau jagai kami ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan. Itu Engkau ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Tuhan, anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Kasihani mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.